Tiga. Halo semuanya. Saya Dava Artemis 070. Halo, Afika Ramadhani AS, Artemis 064. Siapa? Saya Vika. Saya Kaisa Salma Nazatul Zaida, dipanggil Kaisa, Artemis 010. Pegangin dong. Pegangin. Kenapa? Gue langsung mau tanya. Ini Dava, terus Kaisa sama Vika. Kami mau wawancara Mas. Ya udah langsung aja. Kalau dari awal sih, biasanya sih ada perkenalan nggak buat kami selain nama sama NIM itu? Apa ya? Nama NIM atau enggak event day paling berkesan deh. Nama NIM day paling berkesan sama matkul paling nyeselin. Dari paling berkesan dan matkul paling ngeselin. Ya. Dari dulu. Dava 070. Day paling berkesan ya. Itu pas day lantik jadi angsus. Karena lebih seru dari day sebelumnya. Terus apa satu lagi? Matkul paling ngeselin. Berarti selama TPB atau yang sekarang termasuk? Kalian ngerektor? Masih belum tangkep. Karena shaky. Kan kalian tutorial ketemu gue loh. Oh ya? Disuruh sama Kak Angka. Ntar nanti ketemu aja lah. Oke. Kalau aku nama Kaisa, NIM-nya 010. Daya paling berkesan sama sih lantik sih. Itu paling paling diingat aja sama aku sih. Terus kalau matkul paling ngeselin, sejauh ini masih mungkin Mas Alin kali ya, matematika teknik alinier, aljabar alinier. Soalnya aku masih gak ngerti, terus kadang suka ngantuk gitu sih. Alin, dosennya siapa sekarang? Fani. Aku gak tau kenapa suka ngantuk aja. Itu ini nggak sih MS ya? Pak Fani Triawan itu ya? Iya, benar. Kalau aku Vika, Artemis 064. Day paling berkesan, bisa dibilang berkesan at the same time enggak sih. Day terakhir, day lantik tapi full medik gara-gara nggak kuat. Dari awal udah, dari sebelum day pun udah nggak enak badan tapi dipaksain. Matkul ngeselin masih Alin sih, masih belum nangkap bakal jadi apa. Gambarnya masih belum dapat. Kalau Alin itu harus nangkepnya tuh pas coding nanti baru kebayang kayak arahnya kemana. Tapi codingnya juga harus paham dulu codingnya mau arah kemana dulu. Itu aplikasinya cukup banyak sih. Kalau teknik kendali tuh banyak tuh pakai codingan. Jadi urutannya tuh teorinya Alin dulu, aplikasinya nanti di coding namanya apa sih coding sekarang? MATLAB ya. Pokoknya yang ngajarin MATLAB nanti siapa itu pokoknya di situ. Terus nanti aplikasi untuk dunia penerbangannya baru di teknik kendali. Gitu. Tapi kalau kalian udah di teknik kendali sih udah chaos sih. Nilai gue jeblok di situ soalnya. Buat master formatnya nama panggilan, NIM, angkatan sama jabatan di KMPN. Ada. Nama panjangnya tuh John Infideliswam. Biasanya dipanggil John. Terus kalau angkatannya Tesla 51. Jabatan gue saat ini kepala divisi di karya dan kompetisi. Gitu. Di bawah kedirgantaran jatuhnya. Yuk balik. Makan. Oke. Gitu sih. Hah? Dua pertanyaan random. Udah siapa? Coba dulu.
Oke, boleh detailin nggak selama ber-KMPN tuh kayak gimana, ups and downs-nya, and how did you manage to go through it? Gitu banget ya. Oke, kalau ya kalau KMPN itu apa ya, up and down-nya, soalnya kalau gua itu kan pas masuk itu masih Angbis ya, jadi gua Sonic itu nggak jadi Angsus. Jadi waktu itu gua karena waktu itu COVID ya, gara-gara 2 tahun yang lalu tuh, jadi abis itu kayak coba comeback lah istilahnya, dalam itu di Aksang, terus dia kegiatannya dan lain-lainnya, jadi bener-bener totalitas lah di dalam situ. Terus kan akhirnya tuh dapat ini ya, bisa lantik juga, dan ya alhamdulillah lah sampai itu. Terus untuk kegiatan KMP-nya sendiri, kalau sejujurnya ya, gua kan orangnya nggak seaktif daripada teman-teman gua sendiri. Kayak event juga jarang gue datang gitu, gue biasanya di belakang. Tapi setidaknya ups and downs-nya ya menikmati inilah sesi-sesi yang kayak gini, atau enggak sama teman-teman kalian sendiri, atau sesi bukan dialog ya jatuhnya, ya bonding lah jatuhnya itu sama angkatan gitu. Itu sih yang gue rasa itu apa ya udah gitu gitulah. Kalau dari aku hal terrandom yang pernah terjadi di sama berhimpun. Random. Gue mesti mikir dulu random ya. Soalnya kalau di randomnya banyak, tapi takutnya jadi kontroversial kalau gue ngebuka gitu. Kita banyak drama, tenang aja. Ya, tenang aja. Apa ya yang random tapi bisa gue sebutin ya? Oh, paling yang random tuh dulu tuh ini nggak bisa dibuka, yang ini pintu hangar. Jadi waktu itu sebelum kalian ya, jadi zamannya Kak Faris, jadi 2 tahun yang lalu itu tuh pintu hangar tuh bisa dibuka. Enaknya apa ya, kalian masuk gampang kan di situ, langsung ke ini. Cuman waktu itu kayaknya gara-gara banyak yang keluar masuk kita dimarahin gitu, terus akhirnya nggak pernah dibuka lagi gitu sih. Itu randomnya gue. Kalau dari aku, pelajaran berharga apa yang kakak dapat selama berhimpun? Pelajaran. Kalau gue bilang sih himpun itu sendiri. Jadi kalian kan di sini ngajak untuk nggak cuma jadi seorang diri aja kan. Bukan cuma jadi mahasiswa, tapi jadi komunitas himpunan Dirgantara gitu. Dan di situ kalian pasti ketemu banyak, thank you. Kalau ketemu banyak temennya gitu, banyak banget teman-teman baru. Gue nggak tahu sih baru atau nggak, bisa aja ketemu pas di semester awal kan. Jadi ketemu terus bisa intinya tuh kesengsaraan kalian tuh udah pernah dialami gitu sama kakak tingkat atau sama teman-teman kalian sendiri. Jadi kalian bisa curhat bareng-bareng gitu jatuhnya. Ini deh, hobi master ngapain aja? Hobi paling nonton YouTube. Kalau dulu sih pernah ini main butang, cuma udah jarang banget jatuhnya. Main butang atau enggak, kalau dulu tuh ada volley juga. Gue nggak tahu Sekre masih ada nggak volleynya, tapi soalnya volleynya agak kempes gitu dikit, nggak bouncy lagi gitu, bouncy. Nah itu apalagi ya hobi gue ya. Kalau gue juga sering baca. Kalau baca tuh buku misteri biasanya, yang awalnya Sherlock Holmes, cuman akhir-akhir kesini tuh kalau pada tahu tuh yang Da Vinci Code gitu sih. Nanti cek aja lah di internet gitu. Itu sih so far. Kalau pertanyaan satu lagi apa ya? Apakah Master mau menambahkan atau menghilangkan budaya di KMPN atau nggak ke sistemnya gitu? Gue ini jujur aja ya, gue tidak cukup paham nilai-nilainya untuk merasakan butuhnya perubahan gitu. Jadi maksudnya dari
budaya KMPN kan berapa sih harusnya? Ya itulah. Jadi maksud gue kayak gue belum bisa ngomongnya gimana ya? Kan kalau gue ngomong takut jadi kontroversi juga. Gini, kalau gue belum cukup di himpunan tuh gue belum cukup pantas supaya bisa komentar untuk melakukan perubahan budaya gitu aja sih. Jadi untuk saat ini sih gue rasa udah oke aja sih gitu. Kalau dari aku lagi, kan ada banyak nih acara-acara besar KMPN. Nah, menurut kakak yang acara mana yang paling berkesan buat kakak dan gimana ceritanya gitu? Kalau yang paling gampang sih jawabannya wisuda. Soalnya kan liatin orang wisuda ya kayak seneng banget gitu kan. Ya orang udah lulus kan gitu. Itu yang liatin kayak kakak-kakak kita yang udah lulus ya rasanya berkesan gitu kan. Ya kita sebagai adik kelas juga suportif melihat mereka tuh udah selesai itu pendidikannya. Tapi kalau untuk yang secara kita sendiri, yang buat kita sendiri tuh, kalau kalian tahu tuh kan nanti ada acara AIS tuh. AIS itu kalau menurut gue sih sangat sih berkesan sih. Jadi buat kalian juga ada manfaatnya buat bukan ilmu ya, informasi tentang kedirgantaraan sama sekalian ini sih belajar. Kalau kepanitiaan mah udah standar ya, tapi belajar juga hubungan relasi sama potensi tempat kerja kalian di sana gitu. Soalnya AIS itu kemarin tuh ada sampai ke Boeing Indonesia kalau nggak salah, jadi lumayan gitu. Itu sih. Udah. Tapi ikut panit wisudawan atau ikut panit AIS enggak? Dulu yang ini gue wisok kemarin enggak, tapi Wispril iya jadi desain grafis, terus sebelumnya lagi jadi desain grafis juga. Tapi yang di Wispril itu karena Wisprilnya tahun lalu tuh kekurangan anggota kalau nggak salah, atau 2 tahun yang lalu ya, pokoknya adalah Wispril itu. Jadi selain gue jadi desain grafis, gue juga ngerangkap di hubungan atau ini relasi yang LO sama apa lagi ya, sama bantuin perlengkapan juga jatuhnya. Ini out of topic. Desain grafis beneran lingkaran setan atau tidak? Menjadi desain grafis. Lingkaran setan tuh maksudnya masuk situ nggak bisa keluar gitu. Iya. Pasti bakal ketarik-tarik lagi ke situ di desain. Kayaknya sih iya sih. Soalnya ini kan gue ada adik jahim gue kan, kalau kalian tahu namanya Zahran kan. Dia awalnya maunya akademik, jadi mau staffnya akademik. Tapi karena dia dari awal tuh udah jago fotografi sama desain grafis, jadi pokoknya jatuh-jatuhnya ke sana melulu. Dia mau kemana juga keterimanya ke sana lagi gitu. Gue kasihan sih sama dia jatuhnya gitu. Kalau gue masih beruntung karena gue ada bisa di Karkom, jadi gue bisa pindah gitu. Atau enggak, gue waktu itu kan sekre 2 tahun kan, jadi enggak 100% kelihatan kalau gue tuh emang jago di grafis doang gitu. Setidaknya gitu. Sama teman gue ada yang lebih jago dari gue sih, jadi kebantu juga. Ada tanya lagi? Ya udah. Udah cukup sampai situ. Terima kasih waktunya Mas. Oke. Foto kan?